Sunnah menyajikan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Kita masuki pertanyaan yang kelima dari fiqih al-haid wan nifas dari fatwa-fatwa al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. As-su'al al-khamis, pertanyaan yang kelima, al-mar'atun nufasa, wanita yang mengalami nifas. Hal tajlisu arba'ina yawman, apakah dia duduk? Maksud duduk di sini adalah tidak sholat, karena dia dalam keadaan berhadas, yaitu hadas besar. Tidak sholat, tidak puasa, dan tidak melakukan ibadah yang disyaratkan padanya suci. Wanita yang nifas, hal tajlisu arba'ina yawman, apakah dia duduk, yakni tidak mengerjakan sholat dan puasa selama 40 hari. La tusalli wa la tasum, dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa. Am anna al-ibrata binqita'id dami anha, ataukah al-ibrah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi sandaran dia sholat atau tidak sholat, binqita'id dami, dengan berhentinya atau terputusnya aliran darah darinya. Famatan qata'a, maka kapan darah itu terputus, maksudnya berhenti, tidak lagi keluar, tatahharat wa sallat, maka dia bersuci, membersihkan dirinya, lalu dia salat. Wa ma hiya aqallu muddatin lit-tuhri, dan apa kadar minimal dari sucinya seseorang setelah dia mengalami nifas. Jadi inti pertanyaan ini berkaitan dengan seorang wanita yang melahirkan, yang disebut wanita yang dalam keadaan nifas. Ya, kapankah dia disebut bahwa dia dalam keadaan nifas? Apakah 40 itu adalah merupakan waktu yang harus, dalam artian tidak boleh kurang atau lebih? Maka ini pertanyaan seputar permasalahan ini, karena ini sangat berkaitan dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita. Kapan dia sholat, kapan dia puasa, dan kapan dia tetap tidak diperbolehkan sholat karena dia masih berstatus sebagai wanita yang mengalami nifas. Maka ini dijawab oleh Asy-Syaikh jawabannya, an-nufasa laisa laha waqtun mahdudun. Wanita yang nifas itu tidak memiliki waktu yang ditetapkan. Jadi tidak ada batasan mutlak yang harus berjalan di atas batasan tersebut. Bal mata kana ad-damu mawjudan jalasat. Namun kapan darah itu ada, darah nifas itu masih keluar, maka dia duduk. Yaitu lam tusalli wa lam tasum. Dia tidak sholat, dia tidak berpuasa. Walam yujami'ha zawjuha, dan suaminya tidak boleh mendatanginya, berhubungan dengannya, selama dia masih memiliki darah nifas yang keluar. Wa idza ra'atit tuhra walau qabla al-arba'in, dan apabila dia telah melihat kesucian itu
dalam artian darah sudah tidak keluar, darah sudah terhenti, walaupun sebelum 40 hari. Walau lam tajlis illa 10 ayyam. Walaupun dia tidak duduk kecuali 10 hari saja misalnya. Ya, tidak duduk, sekali lagi, duduk maksudnya duduk khusus ya. Tidak sholat, tidak puasa. Walaupun dia tidak duduk kecuali 10 hari. Au khamsata ayyam, atau cuma 5 hari. Ya, semenjak dari melahirkan. Misalnya dia melahirkan pada hari Ahad. Ya. Lalu kemudian hari Ahad berikutnya dia sudah suci, baru 7 hari. Atau hari Jumat dia sudah dalam keadaan suci, baru 5 hari. Karena darah sudah tidak keluar. Fa innaha tusalli wa tasumu wa yujami'uha zawjuha. Maka dia segera sholat dan dia berpuasa dan dia boleh disetubuhi oleh suaminya, boleh berhubungan dengan suaminya. Wala haraja fi dzalik, dan tidak ada dosa baginya untuk melakukan hal tersebut. Karena dia sudah teranggap suci. Berarti tidak mesti menunggu hingga 40 hari. Ya. Wal muhimmu, dan yang terpenting di sini, anna nifasa amrun mahsusun, bahwa nifas itu adalah perkara yang bisa dirasakan. Tata'allaqu al-ahkam biwujudihi aw adamihi, yang mana hukum itu berkaitan dengan keberadaannya perkara itu atau tidak. Ya, jadi masalahnya masalah darah selesai, darah sudah berhenti atau belum. Kalau dia sudah terhenti ya selesai berarti. Famata kana mawjudan thabatat ahkamuhu, maka kapan darah itu ada, ya, bisa dirasakan, bisa diketahui oleh wanita tersebut, maka tetap hukumnya itu tetap masih ada. Wa mata tatahharat minhu takhallat min ahkamihi, dan kapan dia telah suci darinya, ya, maka dia telah lepas, takhallat, dia telah lepas dari hukum-hukum nifas. Yang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, itu dia sudah lepas. Kenapa? Karena sudah tidak lagi terdapat darah. Darah sudah selesai, sudah keluar. Lakin law zada ala sittina yauman, akan tetapi kalau melebihi 60 hari, fa innaha takunu mustahadatan, maka dia, wanita tersebut, dianggap yang lebih dari 60 hari itu adalah istihadah. Ya. Istihadah bukan darah haid. Istihadah memiliki hukum sama seperti hukum seorang wanita yang dalam keadaan suci, hanya darah keluar. Ya, darah yang keluar bukan darah haid. Ya. Yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala yang berkaitan dengan masalah istihadah ini. Jadi tidak lagi dianggap bahwa dia nifas atau dia haid, tidak. Namun dia dihukumi istihadah. Hukumnya istihadah sama seperti hukum wanita yang suci. Tajlisu ma wafaqa adata haidhiha, maka dia tetap duduk, maksudnya tidak sholat dan tidak puasa, selama itu sesuai dengan kebiasaan haidnya. Faqat. Kebiasaan haidnya saja. Ya. Misalnya gini, seorang wanita dia menanti masa nifasnya. Begitu selesai masa nifas, darah kok masih keluar. Dilihat dulu. Itu darah haid atau bukan. Kalau ternyata keluar pada masa biasanya darah itu keluar, maka itu berarti dihukum haid. Namun kalau darah itu keluar bukan pada hari kebiasaan dia mengalami haid, maka itu dihukumi istihadah. Ya.
thumma taghtasilu wa tusalli. Kalau itu istihadah maka dia mandi dan dia salat. Jadi ada beberapa kesimpulan yang penting untuk kita petik dalam jawaban ini. Yang pertama, bahwa tidak ada kadar waktu minimal dari masa nifas. Tidak ada. Kalau seandainya kita mempermisalkan ada seorang wanita melahirkan di hari Ahad, hari Senin sudah tidak keluar lagi darahnya, ya berarti dia sudah dalam keadaan suci. Dia boleh sholat, dia boleh puasa, ya, nggak ada darah lagi. Jadi hukumnya adalah hukum darah nifasnya keluar apa enggak. Kalau sudah tidak keluar maka dia suci. Selama masih keluar maka dia mengalami nifas. Ya. Yang kalau dia mengalami nifas berarti terkena hukum-hukum nifas, tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Ya. Ini masalah yang pertama. Permasalahan yang kedua, ya, yang ini penegasan dari yang telah kita terangkan, bahwa nifas itu berkaitan dengan darah yang keluar. Itulah illatnya. Dia disebut nifas karena darah keluar, darah nifas itu keluar. Sehingga kalau sudah tidak keluar maka tidak lagi dihukumi nifas. Ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berkaitan dengan illatnya. Selama illatnya itu ada, maka ada hukum. Kalau sudah tidak ada, maka tidak ada hukum. Illatnya adalah darah. Selama darah itu keluar, maka ada hukum nifas. Kalau sudah tidak keluar lagi, maka tidak lagi terkena hukum nifas. Ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, ya, kapan batas waktu akhir seorang wanita mengalami nifas? Kapan batas waktu akhir? Nah, ini yang juga menjadi permasalahan dan para ulama berselisih dalam hal ini. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin yang zahir, beliau menguatkan pendapat maksimal wanita nifas itu 60 hari. Lebih dari itu tidak lagi dihukumi nifas. Berdasarkan ucapan beliau, ala sittina yauman, 60 hari. Lebih dari itu dihukumi mustahadah. Terjadi khilaf dalam hal ini, namun yang rajih wallahu taala alam bahwa masa maksimal seorang wanita dalam keadaan nifas itu adalah 40 hari. 40 hari. Ini yang sahih wallahu alam. Berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman atau 40 lailatan. Wanita nifas itu duduk, maksudnya tidak sholat, tidak puasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 hari. Ya. Hadis ini meskipun terdapat kelemahan namun saling menguatkan. Ya, antara satu dengan yang lain. Dan dikuatkan pula dengan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan an-nufasa tantadhiru nahwan min 40 yawman. Wanita yang mengalami nifas itu menanti kurang lebih 40 hari. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Walaupun dari ucapan Ibnu Abbas, namun ini berkaitan dengan hukum syar'i. Sehingga para ulama mengatakan ini memiliki hukum marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan mazhab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, tentang 40 hari ini, masa penantian nifas seorang wanita. Disebutkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya,
Kata beliau, ajma'a ahlul ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'in wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tad'u as-salata 40 yawman illa an tara at-tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasil wa tusalli. Sepakat para ulama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan setelah mereka, bahwa wanita nifas meninggalkan salat selama 40 hari. Kecuali kalau sebelum 40 hari dia sudah melihat ada tanda suci, maka dia mandi dan sholat. At-Tirmidzi menukilkan kesepakatan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam Al-Istidhkar, ya, ketika beliau menyebutkan pendapat 40 hari masa penantian nifas, kata beliau, sesungguhnya ini adalah pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mukhalifa lahum minhum, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini dari kalangan para sahabat yang lain. Jadi dia merupakan bentuk kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi wanita nifas maksimal dia menanti masa nifasnya itu selama 40 hari. Lalu pertanyaannya, ketika melebihi 40 hari darah masih keluar, maka di situ dilihat. Kalau darah yang keluar itu adalah darah yang biasa keluar karena bertepatan dengan masa datang bulannya, masa haidnya, maka itu dihukumi haid. Ya. Atau dilihat dari darahnya nampak sekali bahwa itu bukan darah segar, itu darah yang mirip dengan darah haid, maka dihukumi haid. Namun kalau tidak, maka darah yang keluar setelah 40 hari adalah darah istihadhah, dan dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Ya, walaupun darah keluar, dia tetap harus mengerjakan sholat, harus berpuasa apabila di bulan Ramadan, dan boleh didatangi oleh suaminya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.